Muhammad Afandi yang sempat membuat resah dan geram karena mengamuk di Jalan Tangkuban Perahu Denpasar Barat, Kota Denpasar, kini masih ditangani lebih lanjut di rumah sakit. Kapolsek Denpasar Barat Imade Hendra mengatakan pihaknya kini masih berupaya melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku yang mengamuk pada Minggu 16 Januari. Jika nantinya ditemukan hasil kejiwaan yang terganggu, pihak kepolisian tidak akan memproses secara hukum. Tetapi jika pelaku tidak mengalami gangguan kejiwaan, maka proses hukum akan dilakukan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bali, Firiski Irwan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Firiski. Halo Mei, selamat sore. Selamat sore, silahkan dengan informasi Anda bagaimana peristiwa ini terjadi. Peristiwa ini sebelumnya terjadi pada Minggu 16 Januari 2022, sekitar pukul 3 sore, di mana kejadian ini sebelumnya bermula saat pelaku diajak untuk kembali ke kampung halamannya di wilayah Malang, Jawa Timur. Namun tiba-tiba dari pelaku ini sendiri berontak dan mencoba untuk mengejar korban yang diketahui keluarga dari pelaku sendiri dan mencoba untuk mengambil tindakan secara anarkis kepada korban hingga membuat mobil keluarga rusak. Dan setelah itu dari pihak kepolisian yang menerima informasi tersebut langsung menangani, terutama dari tim respon Polsek Denpasar Barat, dan mengambil alih situasi yang terjadi di TKP Jalan Tangkuban Perahu Padang Sambian Kelot, Denpasar Barat. Dan untuk diketahui saat kejadian tim kepolisian Polsek Denpasar Barat dibantu Polresta Denpasar berupaya untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat saat kejadian pelaku sempat mengancam warga dan beberapa orang lainnya jika mendekati lokasi tersebut. Mengingat saat kejadian pelaku membawa golok yang sewaktu-waktu bisa dihempaskan kepada warga. Begitu, Mei. Ya, kemudian ketika peristiwa itu terjadi, berapa lama penanganannya dan siapa saja yang membantu dalam proses tersebut? Untuk penanganan sendiri ini kurang lebih sekitar 6 atau 8 jam ya. Itu mulai dari jam 3 sore sampai jam 21.45, di mana penanganan tersebut dilakukan oleh Polsek Denpasar Barat sendiri, langsung dipimpin oleh Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Imade Hendra Agustina. Dan di sana juga terlihat ada Kabak Ops Polresta Denpasar, Kompol Imade Uder, yang ikut membantu dalam menangani ini. Dan pihak-pihak terkait seperti Dan Ramil 1611 Denpasar Barat bersama Linmas dan Pecalang setempat itu juga membantu, dan pihak damkar juga ikut membantu dalam penanganan ini, mengingat aksi yang dilakukan pelaku ini cukup menguras tenaga dan berusaha untuk dibujuk namun tidak mengindahkan dari petugas kepolisian. Begitu, Mei. Ya, kemudian kasus ini perkembangannya seperti apa? Apakah sudah ada koordinasi dengan pihak keluarga atau bagaimana? Tadi informasi lebih lanjut terkait kasus ini, Kompol Imade Hendra sudah melakukan koordinasi dengan pihak keluarga. Bahkan semalam juga saat kejadian, keluarga sempat datang ke lokasi untuk melihat penanganan pelaku Muhammad Afandi, di mana keluarga saat ini masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam penanganan pelaku, di mana setelah berjam-jam melakukan penanganan dan cukup dramatis juga, bahkan beberapa petugas kepolisian dari Babin Kaptimnas Padang Sambian itu sempat pingsan di atap warung dari pelaku. Dan ada juga dari dari Kabak Ops Polresta Denpasar juga sempat terpeleset ya saat menangani kejadian penanganan tersebut. Namun untuk saat ini pengembangan masih terus dilakukan, dan jika nantinya ditemukan adanya gangguan kejiwaan seperti yang disampaikan tadi, Kapolsek akan tidak memberikan
proses hukum lebih lanjut. Namun jika memang terbukti pelaku tersebut tidak mengalami gangguan kejiwaan, maka proses hukum akan dilanjutkan dan undang-undang darurat akan diterapkan atau dikenakan kepada pelaku. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Firizky Irwan atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Denpasar Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk yang bersangkutan tidak tinggal di sekitar TKP, hanya kebetulan melintas melihat ada tabung yang ada di pinggir jalan di warung yang sudah mau tutup, jadi diambil oleh pelaku. Berarti sudah terbiasa Untuk itu kami dalami karena di kita juga ada beberapa TKP tabung gas, pencurian tabung gas masih kami kembangkan. Rencananya? Dijual kemana itu? Untuk yang ini belum sempat diambil, baru percobaan, jadi belum sempat diambil tapi sudah ketahuan pemilik barang. Kalau dari pengakuannya kemana aja dijual tabung itu? Siapa tahu sebelumnya untuk yang TKP sebelumnya masih kami lakukan pendalaman apakah yang bersangkutan terkait dengan beberapa peristiwa sebelumnya, tapi itu masih kami dalami. Rencana digunakan untuk apa? Hasil penjualan? Untuk itu belum bisa kami dalami. Niat itu belum sudah terlaksana tapi belum selesai. Jadi masih percobaan. Ya, demikian. Siap. Yang perlu Kumpulkan lagi. Dan demikian ada pertanyaan terkait yang sempat membuat heboh peristiwa semalam yang orang diamankan itu gimana itu Bang? Kronologinya awalnya? Baik, jadi kebetulan ada rekan-rekan media di sini. Kami yang pertama ucapkan terima kasih atas respon dari masyarakat menanggapi suatu peristiwa yang berada di lingkungannya, segera menghubungi aparat keamanan, sehingga dari kami Polsek Denpasar Barat langsung melakukan ataupun langsung mendatangi tempat kejadian perkara di Banjar Tegal 2. Dari kemarin begitu tersangka kami amankan, ada indikasi yang bersangkutan memang orang dengan gangguan kejiwaan, tapi itu masih kami dalami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.